80% sampah yang ada di laut, itu asalnya dari darat. Indonesia ini udah jadi negara yang paling banyak mengkonsumsi mikroplastik di dunia. Misalnya lagi clean up gitu kan, oh ya udah biarin aja lah itu kotor, entar juga dibersihin sama sea soldier gitu. Kembali lagi di Langkah Liar dari Negeri Penjelajah. Kalau ngomongin soal laut, ini untuk sekarang ini banyak banget yang bisa dibahas ya. Ketika berbicara soal ekologi yang mulai terganggu, pencemaran, lalu soal keadaan pesisir yang mulai, ya bisa dibilang mengkhawatirkan ya. Di tengah isu tersebut, akan selalu ada orang-orang yang mempunyai perhatian lebih tentang hal itu. Hari ini saya bersama Mbak Dini. Selamat datang, Mbak. Terima kasih. Terima kasih sambutannya teman-teman Langkah Liar. Saya senang bisa ngobrol-ngobrol nanti kita di Iya sini. sih. Nah, beliau ini salah satu pendiri, dari Sea Soldier ya, Mbak? Ya. Ya, berdua sama Mbak Nadine Chandrawinata. 1 dekade lamanya Sea Soldier menjadi bagian dari orang-orang yang peduli tentang isu pesisir laut, ekologi laut, dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas itu, kita akan mengupas semuanya. Banyak banget kayaknya untuk saya sendiri, apalagi kebetulan saya nggak tinggal dekat pesisir, banyak hal yang saya kurang tahu. Apa dampak yang kami lakukan di kota terhadap pesisir itu juga saya juga kurang tahu. Nah, hari ini kita akan kupas itu ya. Oke, sehat, Mbak? Alhamdulillah. Ya lumayanlah perjalanannya ya Iya, sini. iya ya. Eee, Pertama, Mbak, Ya. soal si Soldier sendiri. Eee, si Soldier punya nama yang cukup kuat ya, prajurit laut, iya nggak sih? Di balik nama itu, ada filosofi tersendiri nggak sih tentang Sea Soldier? Pasti. Nah, memang sebenarnya berawal dari kan pendirinya tadi udah disebut ya saya sama Nadine. Nah, kebetulan dalam hal memilih nama gitu kan. Nah, kan kalau ada istilah apalah arti sebuah nama gitu kan, kebetulan kalau saya sama Nadine, sama-sama filosofis banget. Jadi untuk menamakan sampai bisa ketemu si Soldier itu prosesnya mungkin hampir 1 tahun. 2 tahun? Iya, Oh, dari apa, dari kami mulai ngopi. Jadi gara-gara inilah hobi ngopi kan, di kafe-kafe, terus ada obrolan, terus sampailah pada kayak kita mesti bikin sesuatu nih, mhm. biar nggak jadi obrolan di warung kopi aja gitu kan. Nah, dari perjalanan ngobrol sama Nadine soal lingkungan, apalagi Nadine kan, mungkin masyarakat pasti tahu ya, dia salah satu penyelam yang, eee, pengalamannya udah banyak banget lah gitu kan. Nah, ada di satu momen akhirnya kita berdua karena bukan background-nya lingkungan dulu ya, Mhm. kita bicara mungkin 12 atau 13 tahun lalu, kita searching-searching, googling, nah sampailah pada kita berdua nih, fokus sama ada kalimat 80% sampah yang ada di laut, Mhm. itu asalnya dari darat. Nah, sebenarnya itu yang, kok bisa sebanyak itu ya, kenapa gitu. Nah, ternyata apa yang ada di laut itu kan mayoritas dari darat nih. Mhm. Artinya sebenarnya siapa sih yang harus ngejagain laut Mhm. dari sampah, ini permasalahan yang paling kompleks lah di Indonesia pada saat dari dulu sampai sekarang bahkan gitu kan. Nah, artinya yang harus ngejagain laut kan orang-orang yang hidup di darat gitu kan, porsinya lebih banyak. Nah, makanya yang harus jadi tentara laut atau penjaga laut ataupun prajurit laut gitu kan, itu adalah orang-orang yang tinggal di darat. Makanya, eee, kita namanya sea soldier Mhm. karena, sama tadi kan kita nggak deket ya sama pesisir gitu, maksudnya nggak deket dalam arti, eee, saya ngerasa sama Nadine waktu itu bukan orang yang tinggal di Pesisir. laut, tapi harus menjaga laut ternyata karena Mmm.
80% sampah yang ada di laut itu ada darat. Nah, lahirlah Sea Soldier, Soldier. gitu. Berarti memang keterkaitannya sangat erat banget ya, Mbak? Sangat 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 erat, Iya, gitu. secara gambaran umum ya, Mbak, Mhm kalau yang saya lihat, mhm. eee, hulu ke hilir. Hilir Betul. tuh ya artinya, sungai-sungai payau yang menuju ke laut. Mhm. Sebetulnya, eee, apa namanya, sampah yang ada di sungai payau itu yang menuju ke laut, kan nggak terlalu banyak ya. Ada nggak sih faktor lain yang mempengaruhi hingga akhirnya sampah itu ada di laut gitu? Nah, justru banyak Banyak? banyak sekali. Jadi gini, mmm, ini baru ngomongin soal sampah ya, Mhm. karena ternyata banyak sekali sampah-sampah yang tidak terkelola gitu eee, di Indonesia ini gitu loh. Banyak, apa namanya, kita ini belum punya culture gitu kan atau budaya di mana orang-orang seluruh masyarakat Indonesia itu luas ya. Kita belum, apa ya, terautomatisasi kalau buang sampah itu ya harus terpilah, harus pada tempatnya. Masih banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab, ya udah buang sampah sembarangan dan itu jumlahnya banyak. Kalau misalnya itu sekarang angkanya bisa 80% itu kan semua dari rata-rata dari sungai justru. Orang buang ke jalan, itu ke apa, ke got, dari got kan salurannya kayak yang lebih besar mungkin dari apa, yang kalau nyebutnya apa ya, kalau yang got lebih besar itu kan, terus sampai ke sungai, Mhm. gitu kan, dari sungai ke laut dan itu jumlahnya banyak sekali, gitu kan. Dan Indonesia kan negara kepulauan gitu Iya. kan. Nah, eee, banyak banget masyarakat yang nggak sadar bahwa, secara mayoritas kita ini orang-orang yang sebetulnya adalah orang-orang yang tinggal di pesisir gitu. Kayak tadi kita ngerasa kita kan karena tinggal di darat nih, Jauh ya? gitu. Padahal masyarakat yang tinggal di pesisir itu jumlahnya lebih banyak, itu ada sekitar 60% dari total penduduk gitu kan. Nah, tapi orang yang lebih sedikit ini punya, tanggung jawab atau dia berkontribusi sampah lebih banyak Lebih daripada orang di pesisir gitu loh. Jadi, eee, ini sebenarnya masalah budaya itu tadi yang belum kita punya di Indonesia sampai hari ini, mmm, menurut saya itu yang harus kita perbaiki gitu dan itu banyak sekali. Mungkin kalau bisa dicari datanya ya, Mhm. itu, kalau di Jakarta aja misalnya menghasilkan sampah 7.700 ton per hari itu baru ngomong Jakarta. 7.700. Heeh, Wow. 7.700 ton Ton. dan itu lari ke kan Jakarta nggak punya TPA ya, larinya ke Bantar Gebang Betul juga. di Bekasi. Nah, dari 7.700 itu nggak sampai 10%-nya yang didaur ulang Oh, oke. gitu. Artinya Mhm. itu sedikit sekali gitu, belum lagi yang tidak terkelola atau dibuang sembarangan, nah itu lari semua ke laut dan itu banyak jumlahnya, Berat gitu. banget ya? Mhm, Gila, baru baru tahu juga saya. Ternyata, persentasenya mhm, seluar biasa itu ya? iya. Karena ceritanya jadi panjang sekali sih kalau ini baru omongin sampah ya. Misalnya sampah yang ada di laut itu mostly kan yang kelihatan ya, Mhm. kita ngomonginnya nanti yang sederhananya kita bisa bagi 2 sampah padat sama sampah cair deh. Oke. Sampah padatnya dulu, padat itu yang mungkin yang akan relate dengan kita semua adalah misalnya packaging, ya kan, bungkus-bungkus, styrofoam, plastik, gitu. Itu yang paling apa, yang paling common lah gitu kan, yang paling biasa kita sehari-hari. Pasti kan yang ada di kita semua nih, mau yang ada di sini ataupun yang nonton, setiap harinya pasti produksi lah sampah plastik gitu kan. Sebenarnya itu kan nggak kemana mana kalaupun kita buang ke tempat sampah kan itu hanya memindahkan kan sebetulnya, nggak membuang terus dia hilang gitu kan. Nah dari situ ketika itu sudah sampai di laut, itu akan jadi yang namanya mikroplastik. Jadi dia nggak benar-benar hilang. Nah dampaknya apa? Dari mikroplastik itu biota-biota laut, terus apa, karang, mangrove, itu semua keganggu ekosistemnya, Mhm. gitu kan. Nah ikannya makan mikroplastik, Ke plastik. nah terus kita pancing deh ikannya gitu kan. Jadi, saya bener-bener ngelihat perkembangannya selama 10 tahun terakhir, Mhm. ya
Kalau dulu kita bicaranya masih, "Wah, ikannya ya udah kita makan." Sekarang, faktanya itu udah di darah manusia Indonesia, di Indonesia itu sudah ditemukan mikroplastik. Jadi Indonesia ini udah jadi negara yang paling banyak mengkonsumsi mikroplastik di dunia, Di dunia? nomor satu. Iya. Karena kepulauan atau konsumsi? Kalau kepulauan banyak ya negara-negara kepulauan, Oke. tapi karena sampahnya itu yang terlalu banyak. Sampahnya terlalu banyak? Iya, gitu. Sedih ya? Saya udah sampai tahap tadi sedih, Iya? kecewa, stres, Mau gimana stres lagi? lagi, mau gimana lagi, cuman ya udah. Ya, Berarti gitu. Jadi kalau apa, kalau berbicara sampah tadi berarti otomatis, gerbang utamanya ya sungai itu ya, Mbak? betul. Lalu Gerbang utamanya itu adalah rumah tangga, rumah tangga. gitu. Iya, rumah tangga. Karena, eee, banyak sih faktornya ya, gitu. Saya bilang, rumah tangga karena, fokusnya di Sea Soldier gitu kan, apa yang, saya pengen ajak ke orang-orang adalah perilaku sehari-hari. Perilaku sehari-hari. Nah, nanti urusannya beda lagi tuh dengan limbah misalnya cair ataupun limbah-limbah yang dihasilkan dari industri. Nah, itu beda lagi lah, karena sebenarnya itu kan sudah diatur sama undang-undang ya, silakan, maksudnya ada ranahnya tersendiri. Tapi bagaimana, edukasi yang ingin saya atau si Soldier sampaikan adalah di ranah rumah tangga atau, per individunya, Per individu. gitu. Oke, oke. Selama 1 dekade ini, Mbak, si Soldier udah tentu paham posisinya ada di mana ya. Sejauh ini apa sih yang udah Oh, dilakuin? gitu. Iya. Sejauh ini, apa yang udah dilakuin sih, Mbak? Apa ya, eee, mungkin sebenarnya saya tuh ngibaratin, wah, sering sering juga sih denger orang, "Wih, 10 tahun udah lama banget ya," gitu kan. Tapi saya selalu ngibaratin itu kayak manusia. Mhm. Manusia kan kalau umur 10 tahun, ya memang udah bisa jalan, udah bisa belajar sendiri ya, udah mandiri, tapi kan belum dewasa lah, gitu. Jadi memang masih tahapnya masih berproses juga, gitu. Namun, ya itu tadi betul kalau pada akhirnya kan kita akan tahu ya, ngejejekin diri itu di mana gitu kan, pada akhirnya, eee, di apa namanya, mungkin di 7 tahun terakhir, itu kami fokus di edukasi dan konservasi laut gitu, karena itulah ujungnya gitu kan, dengan bantuan juga, karena berbasis komunitas. Saat ini kami sudah ada di 19 kota di seluruh Indonesia. 19 kota Iya. itu, oh, apa namanya, member-member? Regionalnya. Oh, regional, si Soldier udah 19 kota. Untuk relawannya sendiri ada 18.000 orang, Wow. yang yang Kamengo lah, yang memang yang udah yang bantu gitu kan, setiap ada kegiatan. Dan juga kalau mungkin kalau kan jadi setiap regional punya otoritasnya sendiri-sendiri untuk, eee, menjalankan program-programnya, itu mungkin ya sekitar 1.500-an 1.500 orang yang program. fix ya, teman-teman ya. Oke. Terus, ya itu fokus kami ada di 29 titik konservasi yang kami kelola di seluruh Indonesia. Dan konservasi yang dilakukan itu, mmm, pohon hutan, Mhm. mangrove, lamun, dan juga karang, gitu. Nah, itu kami melakukannya bukan hanya nanam. Jadi, biasanya kan, oh ya udah nanam, habis itu tinggal, tapi kami sebutnya konservasi karena kami lakukan dari hulu ke hilirnya. Jadi misalnya dari mulai, perizinan, zonasi, make sure bahwa, eee, mayoritas semuanya berada di namanya MPA atau Marine Protected Areas yang emang secara legal Mhm. itu dilakukan. Lalu kami juga bikin, penelitian dan training center, terus rumah pembibitannya juga, Wow. sampai ke ranah perawatan. Jadi sebenarnya bukan hanya di ranah secara fisik, Iya. nanam Mhm. ataupun rehabilitasi, tapi juga membangun sistem lah dan jaringan. Karena itu tadi, yang namanya apalagi
Kami kan jatuhnya yayasan berbasis komunitas ya, Mhm. artinya harus berdirinya di mana nih gitu kan, kita berdiri sama masyarakat kan gitu. Jadi, itu yang paling utama sebetulnya. Oke. Jadi si Soldier ini berawal dari komunitas kawan-kawan. Lalu akhirnya sekarang udah LSM ya, Mbak? Betul, kami jadikan yayasan itu di tahun 2018. 2018. Mhm. Nah, itu artinya, mereka udah fokus banget sih dalam hal isu lingkungan ini, apalagi di pesisir. Di 19 kota itu, Mbak, rata-rata itu kota-kota pesisir atau Nggak juga nggak juga? nggak juga sih, karena ya itu tadi filosofi di awal itu bahwa, yang 80% ini harus ditanggung nih, ditanggung dalam tanda petik sama, perilaku yang ada di darat gitu Kak. Jadinya, banyak kota-kota yang nggak ada pesisir kayak, Tasik contoh, Bandung, kan Oh, jauh ya dari pesisir, tapi mereka sangat-sangat aktif gitu. Terus ya karena kita notabene juga negara kepulauan ya jadi banyak banyak pesisirnya. Ya Jakarta juga sebetulnya kan jauh, mhm, tapi sangat-sangat aktif juga gitu. oke oke. I Berarti untuk kegiatan lebih banyak di pesisir, tapi untuk edukasi lebih banyak di darat. betul, karena, kalau dari kami sih percaya sih kalau yang bisa mengubah, eee, tatanan dari tingkat yang apa ya, basic banget gitu kan dalam arti foundation, itu utamanya dari pendidikan gitu dan kan lebih gampang untuk mentransfer ilmu ke anak-anak kayaknya ya, daripada untuk udah ngubah apa misalnya orang-orang yang udah apalagi udah ya maaf nih udah tua gitu kan, dan udah punya Iya. pola pikirnya sendiri itu pasti akan lebih susah. Tapi kan kalau anak-anak itu, istilahnya sekarang jadi agent-agent of change-nya itu, Mhm mhm lebih mudah dan penting juga gitu. mhm. Saya sepakat sih kalau soal, apa namanya, Mhm. ap ketika kita ingin merubah sesuatu, kita tanamkanlah ke anak-anak kita ya. Karena prosesnya nggak 5 10 tahun, tapi mungkin 20 tahun. Singapura juga 20 tahun ya, Mbak, buat ngerubah kebiasaan mereka bisa jadi kota bersih gitu. Betul. Nah, kalau ini, Mbak, si Soldier ini, ini nggak sih, apa namanya, kerja sama sama sekolah buat masukin jadi Mhm. mata pelajaran mungkin atau cuma bimbingan atau gimana? Nah itu, sebenarnya itu tantangan yang, Mhm. cukup beda lagi ya karena di, apa, ya pendidikan berbasis lingkungan Mhm ada segmentasinya tersendiri nih di Indonesia. mhm Oke. Nah, kalau di ranah, pendidikan ya gitu kan, saya lihat kalau di sekolah-sekolah negeri nih yang butuh ada peningkatan kurikulum, terutama kurikulum mhm. yang berbasis lingkungan gitu. Mungkin, ini masukan untuk Kementerian Pendidikan gitu Untuk kan. pendidikan. Ya tolonglah bapak-bapak, ibu-ibu karena, mmm, kultur ini yang harus dibentuk. Jadi beda kan kalau misalnya ke sekolah internasional yang misalnya kurikulumnya entah internasional baccalaureate, Cambridge gitu kan, itu sudah berbasis lingkungan. Nah, kami juga banyak kerjasama dengan baik sekolah nasional, negeri maupun, swasta. Karena kami kan ada program Sea Soldier Junior namanya. Oke. Ya, jadi kami rutin hampir setiap minggu rasanya di berbagai daerah itu kami kunjungin, sekolah-sekolah untuk edukasi yang kami sesuaikan levelnya. Jadi misalnya kalau di sekolah internasional itu memang anak-anak kan karena sudah dari kecil ya, mereka tuh dari zaman sekarang apa sih namanya, PAUD gitu kan, PAUD. eee, bahkan dari kelas-kelas, sensori ya kan namanya grounding itu sudah, dimasukkan unsur-unsur lingkungan di situ. Nah itu, rasanya akan bagus sekali kalau misalnya dari Kementerian Pendidikan itu memasukkan kurikulum yang berbasis, lingkungan. Kalau dari kami sih part-nya adalah memberi masukan gitu kan, mmm, misalnya di kurikulum Merdeka gitu ya, Mhm. sudah ada memang sudah lebih baik daripada zaman saya dulu kali ya, sudah ada soal pemilahan sampah, tapi menurut saya kalau ingin mengubah tadi kan udah ke-mention ya, Mhm. Singapura butuh waktu 20 tahun untuk mengubah mengubah culture-nya, Jepang dulu membutuhkan waktu sekitar hampir 30 tahun untuk mengubah culture-nya. Cuman dari satu sisi Jepang sudah dia 30 tahun mengubah culture-nya, tapi start-nya itu udah dari tahun
1954 gitu. Jadi, eee, ini kan bukan ketinggalan lagi namanya gitu kan. Saya pengen pengen banget bisa selalu jadi orang yang optimis gitu kan, tapi kan harus realistis juga gitu. Jadi, eee, gemes banget sih rasanya gitu, apa ya yang bisa dilakukan lagi. Cuman kan kami sebagai, foundation gitu kan terutama, tentu juga punya banyak keterbatasan juga. Jadi, yang bisa untuk mengubah kayak kayak piramid lah ya, itu kan biasanya harusnya dari, pemerintah. Jadi kami mengisi celah-celahnya, ya gap-gap-nya yang memang belum diisi, kami berusaha isi. Tapi semua pasti tetap ada keterbatasannya lah. Di sumber daya, teman-teman yang relawan kan juga pasti punya pekerjaan masing-masing ya kan, nggak bisa full time karena secara realistis ya, kami juga kan harus menghidupi diri sendiri juga dong, keluarga. Ya selama 10 tahun, yang dulu masih jomblo nih, sekarang udah punya anak-anak, pasti kan fokus ya kan, fokusnya akan berubah gitu loh. Sedangkan kalau apa, sebagai pemangku kebijakan pasti pemerintah kan agak gemes, "Kenapa sih nggak bisa cepet gitu? Ayo ayo cepet." Iya, Iya, sepakat sih. mmm, Eee, karena ya memang, ya mungkin saya kurang tahu ya, tapi yang saya lihat memang peran pemerintah agak kurang juga nih. mmm, Karena hal sensitif seperti ini memang harusnya ada di dunia pendidikan ya, apalagi pendidikan dasar. mhm, Karena ini jadi, dasar kehidupan mereka lah. Pendidikan dasar memang harusnya isu-isu sensitif ini harus bisa masuk ke situ ya, sepakat ya. Lalu Mbak, sebenarnya ketika masuk ke sekolah, itu biasanya mengajukan atau undangan? mmm, kalau sekarang sih jatuhnya undangan ya, karena itu aja belum tentu kami bisa penuhin semua, karena terkait jadwal, ketersediaan teman-teman yang bisa ngajarin gitu kan, paling itu sih. Lalu Mbak, soal si Soldier sendiri, banyak banget tadi 18.000 orang ya, apa namanya, membernya. Mmm. Semuanya bisa berkegiatan bareng? Pernah berkegiatan bareng Secara serentak gitu? secara serentak? Enggak sih, Enggak? enggak. Saya tuh gimana ya kalau dengan angka-angka ini gitu loh. Ya banyak sih, cuman maksudnya, yang paling penting adalah, yang penting teman-teman ini konsisten deh gitu loh. Karena, eee, angka-angka ini buat saya sih semu ya, maksudnya ya kelihatan banyak, tapi kalau sehari-harinya tidak dilakuin gitu kan, itu akan percuma gitu. Jadi, eee, quality over quantity lah gitu. Jadi, 18.000 orang ini apakah setiap harinya itu secara konsisten gitu kan, saya nggak tahu gitu loh. Jadi, sebuah pencapaian yang ya oke lah gitu, cuman ya saya apresiasi gitu kan, tapi alangkah apa, yuk kita fokusnya masih balik lagi nih ke kita punya campaign self action kan, balik lagi deh, kita refleksi setiap hari karena saya ngelihat karena kan pasti point of view-nya akan beda ya ketika, eee, saya sebagai pendiri, Nadine sebagai pendiri aja mungkin bisa beda point of view-nya gitu kan, apalagi kita sering debat gitu kan. Nah, apalagi dengan teman-teman semua gitu, terlepas dari, diisi soldier atau enggak gitu kan. Karena kan ini kalau bicara lingkungan nggak bisa segmented, "Oh ini ranahnya si soldier nih," gitu kan. Kayak misalnya lagi clean up gitu kan, "Oh ya udah biarin aja lah itu kotor, entar juga dibersihin sama si soldier," gitu. Itu sering sekali gitu kan. Nah, sebenarnya jangan kayak gitu loh, karena, ini kan hanya label aja. Kalau saya ngelihatnya soldier ini kayak cermin kan. Ya udah, ketika saya nggak melakukan, apa artinya gitu. Nah, pengennya, eee, itu juga balik ke teman-teman, ini bisa jadi wadah refleksi untuk kita semua, mau anak si soldier atau bukan, ketika kita melihat kondisi yang sekarang, apa yang bisa kita lakukan, gitu. Eee, sat apa, ada kata-kata yang selalu terulang untuk semua aktivis gitu, Mmm. kalau mereka nggak melakukan, orang lain nggak melakukan. Itu serius nih, Mbak. Itu jadi, apa namanya, kata-kata yang sering keluar dari aktivis, rata-rata sih kayak gitu. Eee, Aktivis yang sempat kita wawancara juga, Mmm, "Ya kalau gua nggak ngelakuin, mmm.
nggak ada yang ngelakuin. Lalu Mbak Ya sadar juga sih, apa iya, jangan-jangan, "Oh ya emang begitu ya?" Gitu. Jadi iya. Tapi memang jadi problematika besar sih untuk sekarang ini. Lebih banyak orang yang bergantung hidup sama aktivis daripada mereka harus melakukan sendiri. Nah, ini Mbak, sekarang tadi ada salah satu poin yang, lumayan penting juga ya, regenerasi di betul. Sea Soldier. Dari Sea Soldier Junior, eee, apa ya, menghasilkan apa sih? Kalau dampak sih, Mhm. kalau yang namanya edukasi ya, karena senior itu kan bentuknya edukasi. Tentunya itu bentuknya jatuhnya investasi. Saya nggak tahu, ya kayak kita sekolah dulu lah, kan guru dulu juga nggak tahu kita akan jadi apa gedenya kan gitu, tapi setidaknya ada hal-hal yang ingin ditanamkan ke adik-adik atau ke anak-anak ini gitu kan. Eee, itu besarnya sih gitu, tapi kalau sederhananya itu sering sekali siswa jadi dimarahin sama orang-orang tua. Loh loh, kok bisa? Bis Ya dimarahin dalam arti positif. Oh, iya, oke, "Wah oke, oke. ini anak saya jadi minta tong sampah yang dipilah-pilah di Loh, rumah, bagus dong besokannya itu. besokannya minta dimasakin biar bawa tempat makan sendiri," gitu Oh, kan. oke, oke. Ya jadi ya ada juga yang seperti Iya, itu gitu, ada juga yang apa, ya dimarahinnya bukan iya, marahin iya. ini, tapi Marah bangga ya? justru saya ngelihatnya, loh ya berarti itu benar-benar dibawa ke Dap rumah gitu kan, benar-benar dibawa dan itu sering sekali, terus di sekolah ketahuan gurunya misalnya minum pakai botol plastik dimarahin itu dimarahin? sama itu Lebih itu kritis soalnya anak kecil ya? sangat anak-anak, saya lihat Gen Z dan Gen Alpha ini sekarang ya, itu ya kan, menurut penelitian juga Mhm. mereka ini 70% orang-orang yang, aware dengan permasalahan lingkungan gitu justru. Jadi, itu buat saya bagus banget sih, makanya selalu seneng ketika ada kegiatan yang melibatkan anak-anak gitu. Seru, 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 seru. Nah, itu, apa namanya, dampaknya, Mbak. Lalu untuk anggota sendiri, Mbak, karena ya nggak mungkin ya orang-orang dari 1.500 orang yang aktif itu, mereka dibekali ilmu pengetahuan nggak sih, Mbak? Biar mereka bisa ngisi, ya seminar, masuk-masuk sekolah gitu. Nah betul. Nah itu tuh, sebenarnya ini pembelajaran sambil jalan ya, maksudnya kan, eee, dulu pun saya diawali dengan ketidaktahuan gitu, tapi yang paling penting adalah gimana caranya menampung aspirasi dari teman-teman semua, dari orang-orang yang bergabung, mau paham kek, nggak paham kek, atau mau awalnya mau gaya-gaya kek gitu kan, mau apa, posting-posting kek gitu kan keren dong ya kan sambil misal bersih-bersih atau tanam mangrove buat postingan. Kalau buat saya nggak peduli, tapi yang pasti nanti akan ada seleksi alamnya sendiri biasanya gitu kan, siapa siapa orang yang, eee, memang akhirnya seneng, akhirnya jatuh cinta, akhirnya pengen tahu lebih dalam. Saya pun akhirnya kan sekolah lagi, Mhm. saya ambil banyak sertifikasi di bidang lingkungan dan banyak teman-teman yang akhirnya juga entah sekolah lagi, entah belajar lagi gitu kan. Nah dari situ, saya lihat, oh ini adalah sesuatu yang, bagus sebetulnya gitu kan. Jadi, di perjalanan itu kami tuh rutin bikin yang namanya sharing session bulanan. Nah di situ, eee, kalau sekarang sih udah ada training centernya. Jadi secara internal ya. Jadi mereka-mereka yang, kita lihat potensial gitu kan, ada leadership training-nya juga, agar bisa ya itu tadi, ada public speaking training-nya juga, bisa mentransfer lah gitu kan. Terus ada yang, sekolah lagi juga, terus dapet beasiswa keluar gitu kan dari rekomendasinya si Soldier gitu dan Oke, itu iya. menurut saya sih, ya bagus ya maksudnya mungkin jadi menemukan jalannya gitu kan. Ya nanti urusan ke depannya gimana yang penting, itu banyak sekali sih kayak gitu dan mereka, pada akhirnya jadi ya semacam training of trainers kan, mereka akhirnya bisa share, nanti akan buat regenerasi lagi. Jadi bisa jadi nggak melulu harus saya yang bicara gitu kan,
Karena semua kan punya kapasitasnya masing-masing. Nanti ada yang jago nih ngomongin, misalnya pemilahan sampah, ada yang jago ngomongin, eee, transplantasi karang atau rehabilitasi karang atau mangrove itu, saya lihat jadi ada yang menempatkan diri ya masing-masing pengennya, senengnya di mana, and it's okay. Jadi karena ya kita nggak bisa ngerjain semuanya lah itu kan. Iya. Pasti ada keterbatasannya semua, Iya iya, gitu. sepakat sepakat. Eee, Ngomongin yang tadi, Mbak, soal transplantasi karang, Mmm, baru tahu saya. mmm, Kan ya, ya bener, iya, makanya tadi saya buka dengan karena saya jauh dari pesisir, oke, ketidakpedulian saya juga ada sih sebetulnya. mhm, Transplantasi karang, mhm, oh enggak deh, jangan dulu ke situ. Kalau saya ngelihat, Mbak, mhm, Jakarta dan Semarang, mhm, Jakarta udah terendam, mhm, cuma karena di blok aja ya, airnya nggak masuk. Kalau Semarang udah jelas tuh, iya, pesisirnya udah kemakan semua, hampir semua. Malah, di Semarang sebagian wilayah pesisirnya udah masuk ke jalan raya ya akhirnya. mhm. Sebetulnya apa sih yang terjadi di sana? Kalau kita bicara lebih dalam ya, Mhm, sebenarnya kita harus lihat sejarahnya dulu. hmm. Jadi, kita punya seperempat mangrove-nya dunia. Oke. Artinya dunia ini sangat bergantung sama mangrove-nya. Electronic waste ini kan kalau udah nggak kepake akan jadi sampah juga kan. Nah, ini sebenarnya kategorinya nggak bisa disamakan dengan sampah-sampah yang lain, gitu.